Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulido Putri Fadila, MPM 2201092030 dari kelas Praktik dan Komputer Akuntansi 4B. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan perusahaan dagang UJ Slamet dengan soal berikut transaksi selama Januari 2020 dan juga tambahan informasi untuk penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan dagang UD Slamet sebagai berikut. Pada jurnal umum sudah tercatat di soal tanggal 1 Januari sudah tercatat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tanggal 3 Januari dibeli barang dagangan cara kredit dengan syarat 1/10 net EOM sebesar 1.800.000 dimasukkan pada jurnal umum di persediaan barang dagang di sisi debit sebesar Rp1.800.000 dengan refnya yaitu 112, sedangkan di sisi kreditnya yaitu utang dagang sebesar Rp1.800.000 dengan refnya 211. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari dikembalikan 40% dari barang yang dibeli pada tanggal 3 Januari yang lalu karena rusak. Pada tanggal 3 Januari, barang dagang sebesar 1.800.000 dikali 40% mendapatkan hasil sebesar 720.000. Dengan jurnal umumnya yaitu utang dagang di sisi debit sebesar 720.000 dan di sisi kredit persediaan barang dagang sebesar 720.000. Sedangkan pada tanggal 12 Januari dijual barang dagang secara tunai sebesar 920.000, beban pokoknya 550.000. Jadi ada dua akun. Yang pertama pada tanggal 12 Januari yaitu yang pertama di sisi debit yaitu kas sebesar 920.000 dan di sisi kredit penjualan yaitu sebesar 920.000. Selanjutnya akun kedua masih sama pada tanggal 12 Januari beban pokok penjualan di debit 550.000 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 550.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari dibeli barang dagangan seharga 6 juta, syarat kredit 3/15 N30, jurnal umumnya yaitu persediaan barang dagang di debit sebesar 6 juta dan utang dagangnya di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, pada tanggal 16 Januari dibayar biaya angkutan atas pembelian barang dagang sebesar 360.000. Jurnal umumnya, persediaan barang dagang di sisi debit sebesar 360.000 dengan ref 112, kas di sisi kreditnya sebesar 360.000 dengan ref sebesar 111. Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2020, diterima barang yang dikembalikan konsumen dari penjualan tanggal 16 Januari seharga 800.000, beban pokoknya 480.000. Jadi, ada dua akun. Yang pertama, di sisi debit yaitu retur penjualan dengan jumlah di debitnya yaitu 800.000 dengan ref 412.000. Selanjutnya, piutang dagang di sisi kredit sebesar 800.000 dengan refnya yaitu 113. Selanjutnya, akun yang kedua masih sama pada tanggal 18 Januari, retur penjualannya di sisi debit sebesar
akun keduanya yaitu persediaan barang dagang di sisi debitnya yaitu 480.000 dengan RAF 12. Selanjutnya, sisi kreditnya yaitu beban pokok penjualan sebesar 480.000. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2020 dibayar pada pemasok untuk transaksi pembelian tanggal 15 Januari dikurangi potongan. Jadi, jurnal umumnya yaitu di bagian sisi debit yaitu utang dagang sebesar 6 juta dengan ref 211, sedangkan di sisi kredit yaitu potongan penjualan 6 juta dikurangi 5.820 mendapatkan hasil 180.000 dengan ref 413, sedangkan sisi kreditnya yaitu kas dari hasil utang dagang dikurangi potongan penjualan yaitu sebesar 5.820.000 di bagian sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari dibayar gaji karyawan bulan ini 8 juta. Jadi, jurnal umumnya yaitu yang pertama beban gaji di bagian sisi debit yaitu 8 juta dengan ref 515, sedangkan kreditnya yaitu kas yaitu 8 juta dengan ref 111. Dan yang terakhir, pada tanggal 29 Januari, dibayar jumlah yang terutang dari transaksi pembelian kredit tanggal 3 Januari dikurangi retur tanggal 9 Januari. Jadi, pada tanggal 9 Januari, pada tanggal 3 Januari, mendapatkan yaitu 101.800 dikurangi pada tanggal 9 Januari yaitu 720. Jadi jurnal umumnya yaitu utang dagang di sisi debit yaitu 1.080.000, sedangkan kas di sisi kredit sebesar 1.080.000. Selanjutnya, informasi tambahan untuk jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember pada bulan 12 yang ini, tanggal 31 Desember mendapatkan memperoleh pendapatan debit sebesar 1.500.000, sedangkan persediaan barang dagang di sisi kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo sudah balance. Perusahaan dagang udah selamat neraca saldo per 31 Desember 2020 dengan total debit sebesar 133.700.000 rupiah dan kreditnya 133.700.000 rupiah. Sedangkan neraca saldonya ini sudah balance. Memperoleh totalnya neraca saldo disesuaikan totalnya yaitu 133.700.000 dan di sisi kreditnya 133.700.000, sedangkan rugi atau laba yaitu 10.370.000 dikurangi
laba ruginya yaitu 9.270.000 mendapatkan hasil 1.100.000. Sedangkan kreditnya sama yaitu 1.100.000. Sedangkan neracanya di bagian debit sebesar 123.330.000, sedangkan neraca saldonya berbeda, selisih 9.270.000. Yang awalnya 130.600.000 dikurangi 9.270.000 mendapatkan hasil totalnya sama kayak debit, yaitu 123.330.000. Sedangkan neraca perusahaan dagang Udah Slamet per 31 Desember, jumlah aset mendapatkan hasil balance sama jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 123.330.000. Sedangkan laporan perubahan posisi ekuitas modal awalnya 118.000, sedangkan laba atau rugi bersihnya 9.270.000. Mendapatkan modal akhirnya yaitu 108.730.000. Sedangkan laporan laba rugi mendapatkan total pendapatan yaitu sebesar 300.000, harga pokoknya mendapatkan 5.870.000. Sedangkan total beban yaitu sebesar 9.570.000, mendapatkan laba bersih dari hasil 5.870.000 dikurangi 9.570.000 mendapatkan hasil laba bersih totalnya yaitu 3.400.000. Demikian penjelasan dari saya dan cara mengerjakan perusahaan dagang Udah Slamet. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.